Episode 135. Salah paham. Tunggu, orang itu mau menikah? Leo menatap Sintal dan Sena bergantian. Ia merasa bersalah pada Sena karena sudah salah paham pada istrinya. Garis itu berjalan cepat mendahului Leo yang melongo karena bingung dengan situasi aneh ini. "Sayang, tunggu aku," teriak Leo yang sempat melihat Sintal berdiri terpaku menatap kepergian Sena. Leo berhasil menyusul Sena dan mencekal lengan istrinya yang lagi ngambek padanya. "Kenapa tidak menjelaskannya padaku?" tanya Leo langsung saat ia berhasil menghadang langkah Sena. "Apa kamu bilang? Aku sudah akan menjelaskannya padamu tapi kamu malah membentakku. Kamu lupa?" Sena menatap marah Leo. "Lepaskan tanganku dan jangan ikuti aku ingin sendiri." Sena menarik paksa tangannya dan pergi meninggalkan Leo. Tanpa diduga, Leo langsung memeluk Sena dari belakang dan menahan istrinya agar tidak pergi meninggalkannya. "Maafkan aku sayang," bisik Leo di telinga Sena. "Aku terlalu dibutakan api cemburu saat melihat pria asing menyentuhmu." Leo mulai mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. "Aku tidak rela jika ada pria lain memegang tanganmu selain aku. Aku tidak tahu kalau dokter itu sudah punya kekasih dan mereka akan segera menikah. Aku kira dia juga menyukaimu. Jangan marah, oke? Aku janji tidak akan membentakmu lagi. Maafkan aku." Leo berusaha merayu Sena dengan mengecup lembut pipi Sena agar istrinya itu tidak marah lagi padanya. Ia juga mengeratkan pelukan tangannya di dada Sena. Perlahan Leo membalikkan tubuh Sena yang masih menunduk. Sena sendiri juga ingin mengungkapkan apa yang terjadi di antara dirinya dan Sintal supaya Leo tidak salah paham lagi. "Dokter Sintal adalah seniorku." Sena mulai menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. "Dia dulu memang sempat menyukaiku saat kami masih SMA, tapi aku menolaknya. Saat itu, aku tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun dan fokus belajar agar aku bisa masuk universitas ini. Aku tidak menyangka bakal bertemu dia di sini, dan aku senang dia bisa hidup bahagia meski aku dulu menolaknya. Aku tadi hanya mengucapkan selamat untuknya karena sebentar lagi dia akan menikah dengan kekasihnya. Tidak kusangka kamu malah salah paham padaku dan membentakku seperti itu. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun." Nada suara Sena terdengar sedih, mungkin karena ini adalah pertengkaran pertama antara dirinya dengan Leo pasca mereka menikah. Leo langsung kembali memeluk erat tubuh istrinya. "Aku tahu, kamu tidak salah. Akulah yang salah, maafkan aku sayang. Aku langsung berlari ke sini begitu mendengar kamu ditabrak seseorang tak dikenal dan terjatuh. Aku terkejut saat sampai di sini. Aku melihatmu begitu akrab dengan dokter itu sambil berpegangan tangan dengannya. Tentu saja aku cemburu tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kamu menolak ikut bersamaku dan memilih datang ke tempat ini lalu mengobrol ria dengan pria asing. Bagaimana bisa aku tidak emosi? Kamu adalah milikku dan tidak akan aku biarkan siapapun merebutmu dariku." Pelukan Leo semakin mengerat di tubuh Sena. Sena melepaskan pelan pelukan suaminya. "Aku tidak akan pernah berpaling darimu, Leo, karena aku juga sangat mencintaimu. Jangan berpikiran seperti itu lagi, oke? Kamu sangat jahat padaku." Leo langsung mengecup bibir Sena di tengah banyak pasang mata yang memerhatikan mereka tanpa merasa malu lagi. "Aku tidak akan memarahimu lagi, aku janji." Leo tersenyum manis pada istrinya. "Apa kamu baik-baik saja?" Leo menanggalkan jasnya dan memakaikannya pada Sena supaya istrinya itu tidak kedinginan. Aku baik-baik saja." Sena mengangguk pelan. Leo pun menggendong Sena dan membawanya masuk ke dalam. Tentu saja apa yang dilakukan Leo itu langsung sukses membuat histeris semua orang yang melihat betapa romantisnya Leo pada Sena. "Turunkan aku bisa jalan sendiri. Mereka semua sedang mengunjingkan kita," pinta Sena karena malu sudah dilihatin banyak orang. "Biarin aja, aku gak peduli apapun kata mereka. Kamu istriku, aku berhak melakukan apapun padamu, termasuk menggendongmu seperti ini. Harusnya kamu senang sayang, karena kamu punya suami gangster yang super duper romantis." Leo menyeringai dan mulai memamerkan jiwa narsisnya. Sena tersenyum menatap Leo sambil melingkarkan tangannya di leher Leo. "Apa kamu masih marah padaku?" tanya Leo saat mereka berdua sudah ada di dalam kamar. "Sedikit," jawab Sena dan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tiba-tiba saja,
Sena merasa sangat lelah sekali hari ini. Leo hendak menyusul Sena berbaring di atas kasur, tapi tiba-tiba saja ponselnya berdering lagi. Iya, ayah, ada apa? Apa? Oke, baiklah, kebetulan aku juga ingin menyampaikan sesuatu padanya. Aku akan menghubunginya secepatnya untuk datang makan malam di rumah kita. Ayah akan pulang juga. Baiklah, Sena baik-baik saja. Kami masih di rumah sakit. Malam nanti kami akan kembali ke rumah. Bye. Leo menutup sambungan teleponnya dan beralih menatap Sena. Kita akan pulang nanti malam, karena besok kita akan kedatangan tamu spesial. Aku yakin kamu bakal suka melihat siapa tamu kita nanti. Benarkah? Siapa memangnya? Kak Repan, Kak P, Kak Xiaonai, dan Kak Weiwei? Mata Sena langsung berbinar-binar menyebut nama-nama idolanya. Bukanlah, ada tamu spesial kita satu lagi. Pasti kamu bakal senang, karena bisa bertemu dengan mereka lagi. Sekarang istirahatlah, kamu terlihat pucat sekali sayang. Apa kamu yakin kamu baik-baik saja? Sena mengangguk pelan. Aku hanya sedikit lelah, temani aku ya. Aku bosan sekali kalau nggak ada kamu di sini. Leo berbaring di samping Sena dan memeluk tubuh istrinya. Tidurlah, aku akan menemanimu sampai kamu tidur. Leo mengecup kening istrinya sebelum Sena benar-benar terlelap. Episode 136. Bahagia. Sebelum kami pulang ke rumah, aku datang ke kamar Roy dan Laura untuk berpamitan sekaligus melihat bagaimana perkembangan, kondisi dan hubungan mereka. Leo mengetuk pintu ruangan Roy. Sedang apa kalian? Tanya Leo yang tanpa sengaja memergoki Roy dan Laura jadi salah tingkah. Wajah keduanya terlihat merah seolah ada yang sedang mereka sembunyikan. Apa kalian sedang melakukan adegan bulan tertusuk ilalang? Tanya Leo secara belak-belakan. Sena langsung menyikut lengan Roy. Apa aku bicara benar kan? Leo menatap wajah istrinya. Kamu ini bicara apa? Haruskah kamu mengatakan hal semacam itu pada pasangan yang belum resmi menikah? Geram Sena pada suaminya. Apa salahnya mereka mau melakukannya sekarang atau nanti setelah menikah kan sama saja? Bedanya apa? Bukankah kita dulu juga hampir saja melakukan? Diam kau, Sena langsung membekap mulut Leo dan mendorongnya keluar ruangan. Maafkan kami kalau mengganggu kalian. Kami pulang dulu, besok kami akan datang kemari lagi. Bye-bye. Sena masih membungkam mulut Leo dan mendorong paksa tubuh suaminya hingga keluar ruangan. Sedang apa mereka? Tanya Laura yang tidak mengerti dengan tingkah laku Sena dan Leo. Roy hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Leo semakin jadi gila sejak dia menikah. Aku sama sekali tidak mengerti dengan istilah kata yang ia gunakan. Bulan tertusuk ilalang. Dia dapat kata puitis itu dari mana? Sejak kapan dia belajar sastra? Apa mungkin Sena yang mengajarinya? Sena itu anak sains, mana tahu dia bahasa aneh seperti itu. Apa setiap orang yang sudah menikah bakal berubah jadi aneh begitu? Roy tersenyum menatap Laura. Yang jelas kita tidak akan seperti mereka kalau kita sudah menikah nanti. Roy menarik tubuh Laura agar masuk ke dalam pelukannya. Mereka pun saling berjumpa mesra satu sama lain layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Sementara itu di luar ruangan Roy, Sena sedang memelototi suaminya dan melepaskan tangannya dari mulut nggak ada akhlak Leo. Apa yang kamu lakukan sayang? Kenapa kamu mendorongku keluar? Leo memprotes aksi Sena. Jangan kotori pikiran Laura dengan otak mesummu itu, dasar gangster mesum. Bentak Sena dan meninggalkan Leo berjalan lebih dulu. Gadis itu sungguh kesal dengan Leo karena suaminya itu senang sekali menggumar hal-hal sensitif pada teman-temannya. Sena jadi malu sendiri. Dari kejauhan tiba-tiba saja ada seorang wanita cantik datang menghampiri Sena. Di belakang wanita itu ada seniornya yang ia temui tadi siang, yaitu Dr. Sintal. Apa kamu yang bernama Sena? Tanya wanita cantik itu. Iya benar, aku Sena. Ada apa ya? Tanya Sena karena sedikit bingung. Oh, jadi kamu cinta pertama Sintal. Bisa nggak sih kamu nggak godain calon suamiku? Aku tahu kamu kan yang tadi siang bikin heboh, pakai acara pegang-pegangan tangan segala lagi. Ujar wanita cantik yang Sena yakini sebagai Pani, calon istri Dr. Sintal. Anda pasti Nona Pani. Sena masih tersenyum ramah pada Pani meski ia kini sedang dilabrak oleh wanita cantik itu. Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Aku bahkan tidak memperkenalkan diriku padamu. Sena tersenyum pada Sintal yang sedari tadi hanya diam berdiri di belakang Pani.
Karena dokter Sintal sendiri yang bilang kalau dia akan segera menikah dengan Anda. Apa? Tunggu. Jadi kamu bukan selingkuhannya dia? Tanya Pani yang kini jadi terlihat bingung. Dan aku sudah bilang, Pan, dia cuma di kelasku waktu di SMA dulu. Lagian dia juga. Terus, diam kamu Sintal, aku gak mau bicara sama kamu. Pani memotong kata-kata Sintal. Tiba-tiba saja, Pani terpaku pada kedatangan seorang cowok keren dari belakang Sena. Wah, siapa cogan itu? Keren sekali. Pani melongo menatap Leo sedang berjalan dengan kerennya menuju ke arah mereka. Semua berdiri. Sena berbalik arah menatap suaminya dengan senyum simpul. Pelukan hangat langsung ia layangkan pada Sena, sehingga membuat gadis itu terkejut karena Leo tiba-tiba saja memeluknya. Jangan tinggalkan aku, jalanmu cepat sekali sayang. Pani hanya bengong melihat cogan yang ia suka ternyata memeluk wanita yang sedang ia labrak. Kau siapanya wanita ini? Tanya Pani pada Leo. Leo menatap Pani dan perlahan melepaskan pelukannya pada Sena. Tentu saja aku suaminya, siapa lagi? Jawab Leo sambil menggandeng tangan Sena pergi meninggalkan Pani. Yang bengong karena tidak menyangka kalau wanita yang ia kira sebagai selingkuhan calon suaminya itu ternyata sudah bersuami dan suaminya jauh lebih keren dari Sintal. Sekarang kamu paham? Percuma kamu marah-marah, Sena sudah menikah dan hidup bahagia bersama suaminya. Apanya yang kamu cemburui? Sintal pun pergi meninggalkan Pani. Aduh gila, ada apa denganku? Pani, bikin malu saja kamu. Mau ditaruh mana muka ini? Aku harap aku tidak bertemu dengan mereka lagi. Gumam Pani yang merasa malu sendiri karena sudah salah paham pada Sena. Bibi Jenny dan Bibi Nunu menyambut kedatangan Sena kembali ke rumah. Mereka berdua juga sudah menyiapkan makan malam sesuai dengan apa yang diperintahkan Bion padanya. Sebab malam ini akan ada tamu spesial yang datang ke istana Bion dan Leo bertugas untuk menjamu kedatangan mereka. Di mana ayah dan ibu, Bi? Apa mereka sudah sampai? Tanya Sena begitu dia masuk ke dalam. Belum Nyonya, saat ini mereka mungkin masih dalam perjalanan kemari. Jawab Bibi Nunu lalu pergi masuk ke dalam untuk memeriksa kembali segala hal yang diperlukan. Nyonya Sena, Anda terlihat sangat berbeda setelah menikah dengan tuan muda. Gumam Bibi Jenny yang datang menyambut Sena. Benarkah? Beda apanya, Bi? Tanya Sena tidak mengerti. Anda lebih terlihat berseri dan bersinar dari biasanya. Pasti kalian berdua sangat bahagia karena sudah menjadi sepasang suami istri. Aku turut bahagia, terang Bibi Jenny. Tentu saja kami sangat bahagia, Bi. Leo tiba-tiba muncul dari belakang dan menggendong tubuh Sena lalu mengajaknya berputar-putar. Hentikan Leo, aku pusing sekali jika kamu berputar-putar seperti ini. Pinta Sena sambil merebahkan kepalanya di dada Leo. Baiklah, aku akan membawamu istirahat di kamar sampai makan malam tiba. Kamu gak boleh sakit, karena tamu spesial kita nanti akan datang. Leo mengecup kening Sena dengan mesra sehingga membuat Bibi Jenny dan yang lainnya ikut terharu melihat betapa romantisnya Leo pada Sena. Bi, kami ke kamar dulu. Panggil kami jika ayah dan ibu sudah datang. Baik, Tuan Muda. Bibi Jenny menundukkan kepalanya dan tersenyum bahagia, melihat tuan mudanya kini sudah hidup bahagia bersama dengan orang yang dicintainya. Sepertinya sudah saatnya aku harus berhenti dan menikmati masa tuaku bersama putriku. Setelah malam ini mungkin aku tidak akan ada di sini. Aku serahkan mereka berdua padamu, kawan. Bibi Jenny menoleh ke arah Nunu yang sibuk membereskan sesuatu. Aku akan menjaga mereka seperti kamu menjaga tuan muda selama ini. Nona Sena juga sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Jangan khawatirkan apapun dan nikmati saja masa tuamu. Aku yakin putrimu pasti senang jika kamu memutuskan pensiun lebih awal. Kedua sahabat dekat itu saling berpelukan satu sama lain. Tepat pukul 19 malam, tamu spesial Leo mulai datang bersamaan dengan datangnya Bion dan Bianca.